Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman reviewer, perkenalkan nama saya Helenalini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas problem based untuk mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Topik yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah karbohidrat dengan jurnal yang berjudul Effect of Roasted Pea Flour or Starch at Encapsulated Pea Starch Incorporation on the In Vitro Starch Digestibility of Pea Breads. Jadi di sini kita akan mengetahui apa sih efek tepung atau pati kacang panggang dan penggabungan pati kacang polong enkapsulasi terhadap pencernaan pati in vitro roti kacang. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas 4 topik nih. Yang pertama ada introduction, yang kedua materials and method, yang ketiga result and discussion, dan yang keempat adalah conclusion. Memasuki topik yang pertama adalah introduction. Nah, teman-teman kenalkan ya yang namanya roti. Roti ini biasa dijadikan sebagai makanan pokok karena mengandung karbohidrat. Biasanya roti ini dibuat dari gandum. Cara membuatnya pun untuk resep dasarnya juga mudah, hanya menggunakan tepung terigu atau gandum, gula, ragi, dan air. Tepung terigu ini sangat rendah akan serat dan pati resisten atau RS, sehingga merupakan makanan dengan indeks glikemik tinggi yaitu lebih dari 70. Kacang-kacangan merupakan makanan dengan indeks glikemik atau GI rendah dan memungkinkan peningkatan respon insulin karena penurunan fluktuasi glukosa darah sesuai dengan pelepasan glukosa yang lebih lambat, sehingga membantu dalam pencegahan obesitas dan kolesterol, darah tinggi, serta diabetes. Penggantian tepung terigu sepenuhnya dengan tepung kacang kuning, Rhizum sativum, untuk pembuatan roti akan sangat mendorong pemanfaatan kacang polong dan juga menghasilkan alternatif yang sehat dan bebas gluten yang banyak diminati oleh pasien penyakit celiak, alergi gandum, dan sensitivitas gluten. Meskipun lambat dicerna dalam bentuk aslinya, hingga 94% pati kacang polong yang diisolasi masih dapat dicerna dengan cepat setelah dilakukan gelatinisasi. Nah, maka dari itu tantangannya adalah bagaimana sih kita mempertahankan atau meningkatkan jumlah pati yang dapat dicerna secara perlahan atau SDS dan pati resisten atau RS dalam produk jadi kacang polong setelah diproses. Pemanggangan adalah salah satu operasi teknologi yang paling penting dalam pengolahan biji-bijian seperti kacang-kacangan dengan memodifikasi dan secara signifikan mampu meningkatkan rasa, tekstur, dan penampilan dari produk. Microbeads kalsium alginat yang terperangkap pati menyediakan alat yang berguna untuk mengontrol pelepasan glukosa dari manik-manik atau beads. Jika pemanggangan dan enkapsulasi diterapkan secara sinergis pada tepung kacang atau pati, bahan makanan baru dengan rasa yang lebih baik dan peningkatan fraksi SDS dan RS dapat diharapkan, serta produk pati yang dimodifikasi secara fisik ini akan disukai oleh konsumen. Namun, masih minim informasi tentang kecernaan pati dari tepung atau pati kacang panggang, dan juga tidak ada informasi tentang memasukkan tepung atau pati panggang atau kacang polong yang sudah dienkapsulasi dalam makanan khususnya pada produk roti. Maka dari itu, pada jurnal ini bertujuan untuk meneliti dan mengembangkan bahan kacang polong baru dengan peningkatan kandungan SDS dan RS melalui pemanggangan dan enkapsulasi, dan kemudian menerapkan bahan-bahan baru yang dihasilkan untuk membuat roti kacang bebas gluten. Nah, memasuki topik yang kedua adalah materials and method. Yang pertama, materialsnya dulu nih. Apa sih bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini? Yang pertama, ada kacang polong yang digiling dengan kultivar agassiz. Yang kedua, pati kacang polong, baik itu MPS atau asli dan MPS atau yang sudah dimodifikasi. Yang ketiga adalah alginat. Yang keempat, santan kum. Yang kelima, ragi roti. Dan yang keenam adalah air. Nah, memasuki metode yang pertama adalah physical modification pada tepung atau pati kacang polong untuk meningkatkan fraksi SDS dan RS. Yang pertama adalah pemanggangan oven, di mana tepung kacang polong ini dipanggang pada suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit. Hal ini bertujuan untuk memberikan aroma pemanggangan yang khas dan sifatnya seperti tidak ada rasa tepung, tidak gosong dengan percobaan pendahuluan. Yang kedua adalah pemanggangan menggunakan microwave. Caranya, tepung kacang atau pati sebanyak 90 gram disebarkan pada cawan Petri dan dipanggang selama 2 menit. Setelah 2 menit dilakukan pendinginan hingga suhu itu menurun kurang dari 50 derajat Celcius.
Tepung ini dicampur hingga homogen dan dipanggang lagi selama 2 menit. Hal ini diulang hingga 3 menit siklus sehingga total pemanggangan adalah 6 menit. Pengulangan ini dilakukan untuk menghindari pembakaran atau gosong. Parameter untuk menghasilkan tingkat pemanggangan yang sama dengan pemanggangan oven dan ditentukan dengan perubahan warna pada sampel. Kemudian ada enkapsulasi alginat. Bahan utama pada tahap ini adalah bahan inti pati kacang polong untuk dienkapsulasi, yaitu ada kacang polong mentah, kacang polong rebus, dan kacang polong panggang. Untuk pati kacang polong rebus ini digunakan dengan memanaskan 10% dispersi tepung kacang polong mentah pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit pada hot plate dengan pengadukan konstan, diikuti pengeringan secara freeze drying pada suhu sekitar 40 derajat Celcius dan penggilingan secara manual agar dapat disaring dengan saringan 250 mikrometer. Mikrobits yang terperangkap disiapkan dengan sedikit modifikasi di mana suspensi natrium alginat, pati kacang, dan air dibuat dengan perbandingan 1:9:90. Mikrobits ini kemudian disimpan pada bak kalsium klorida selama 3 jam, kemudian dipanen dan dikeringkan. Setelah dibilas dengan air selama 5 menit, mikrobits disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebelum dilakukan pembuatan roti. Bisa juga dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam dalam oven. Ukuran mikrobits ini dapat diukur menggunakan digital caliper. Metode yang kedua adalah pembuatan roti kacang bebas gluten. Bahan-bahan yang disiapkan adalah tepung atau pati, garam, gula, susu bubuk, santan kum, ragi, canola air, cuka, ekstrak vanila, dan air. Bahan-bahan kering dikocok selama 5 menit. Kemudian untuk ragi dan air dikocok terpisah, kemudian ditambahkan pada adonan bahan kering dan diaduk selama 1 menit. Lalu bahan basah yang tersisa juga ditambahkan dan dicampur. Adonan yang sudah jadi ditimbang 280 gram ke dalam loyang yang diolesi mentega dan di oven pada suhu 163 derajat Celcius selama 35 menit. Lalu di oven dan setelah di oven didinginkan selama 2 jam pada suhu kamar, kemudian dikemas pada kantong polietilen yang tertutup untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Proses pembuatan roti ini untuk meningkatkan SDS dan RS dengan mengganti tepung kacang polong asli dengan tepung kacang panggang atau memasukkan mikrobits dari tepung kacang polong yang sudah dienkapsulasi alginat. Roti yang dibuat pada pembuatan roti ini ada 7 jenis roti yang menggunakan tepung kacang polong agasis dan NPS. Roti dari 100% tepung kacang agasis, baik asli dan panggang. Yang kedua, roti dari 50% tepung kacang agasis dan 50% NPS, asli dan panggang. Kemudian ada roti dari tepung agasis dan NPS panggang yang dienkapsulasi dengan rasio yang berbeda-beda. Kemudian, 4 roti yang lain juga disiapkan dengan NPS untuk membandingkan efek dari tepung kacang polong yang berbeda pada karakteristik roti dan kecernaan pati in vitro. Metode yang ketiga adalah analisis kimia. Mikrobits yang baru saja dibuat kemudian dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama semalaman, kemudian digiling dan disaring pada ukuran saringan 250 mikrometer dan kemudian dibekukan pada suhu minus 40 derajat Celcius. Lalu dilakukan freeze drying dan digiling dengan alu dan mortar serta disaring pada saringan 500 mikrometer. Total pati, abu, kandungan amilosa, dan protein berdasarkan massa kering ditentukan menggunakan metode AACC. Metode yang keempat adalah mikroskop cahaya. Hal ini dilakukan dengan sepotong roti sekitar setebal 0,2 mm diambil dari bagian tengah mikrobits yang baru dibuat dan ditempatkan pada slide atau kaca preparat mikroskop dan ditekan merata dengan menggunakan kaca penutup. Kemudian dilakukan pengamatan di bawah sinar matahari dan hasil pengamatan kemudian difoto. Metode yang kelima adalah pelepasan karbohidrat, di mana pelepasan karbohidrat in vitro dari bits yang terperangkap pati dipelajari dengan menginkubasi 100 mg bits kering dalam 10 ml pada simulasi cairan lambung yang ditempatkan dalam 4 labu berbentuk kerucut dan disimpan dalam water-based shaker pada suhu 37 derajat Celcius selama 37 derajat Celcius dengan kecepatan 70 rpm. Setelah itu, bits disaring menggunakan kertas saring Wetman grade 42 dan dipindahkan ke 10 ml simulasi cairan usus dan disimpan selama 3 jam.
Media kemudian dipindahkan ke simulasi cairan kolon selama 3 jam juga. Pada interval waktu yang berbeda, 1 ml larutan diambil dan diganti dengan media baru. Total karbohidrat yang dilepaskan dari pit ditentukan dengan uji asam fenol sulfat. Metode yang keenam adalah evaluasi kualitas roti. Dalam metode ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, menghitung kelembapan roti, volume spesifik, dan baking loss atau penyusutan. Nah, dalam hal ini pengovenan roti ditimbang setelah 2 jam dipanggang dan volume roti ini ditentukan dengan Rapeseed Displacement Method yang disetujui oleh AACC. Lalu volume spesifik, baking loss, dan kelembapan roti dihitung. Yang kedua adalah palatabilitas, di mana palatabilitas pada roti dievaluasi menggunakan visual analog yang terdiri dari garis sepanjang 100 mm, di mana pada ujung kiri dengan very unpalatable atau tidak enak, dan di ujung kanan dengan very palatable atau sangat enak. 6 subjek dibuat tanda vertikal di sepanjang garis untuk menunjukkan kelezatan yang dirasakan. Jarak dari ujung kiri garis ke tanda yang dibuat oleh subjek adalah peringkat palatabilitas. Metode yang terakhir adalah analisis statistik. Analisis statistik ini dilakukan menggunakan software SPSS pada semua pengujian, menggunakan ANOVA satu arah dan two-case post-hoc test untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan. Topik yang ketiga adalah result and discussion. Pembahasan yang pertama adalah peningkatan fraksi SDS dan RS dengan memanggang. Memanggang tepung dan pati kacang polong dicoba untuk meningkatkan fraksi SDS dan RS dibandingkan dengan yang sejenis. Tabel 1 menunjukkan total pati, kandungan amilosa semu, dan fraksi nutrisi pati seperti RDS, SDS, dan RS dengan basis kering dari tepung atau pati kacang polong asli direbus dan dipanggang. Tepung kacang agazis asli memiliki 48,6% total pati, termasuk 10,6% kandungan amilosa, baik pemanggangan oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit maupun pemanggangan microwave selama 6 menit, tidak mempengaruhi total pati dan kandungan amilosanya. Hal yang sama berlaku untuk pencernaan pati in vitro kecuali bahwa RDS sedikit lebih tinggi untuk sampel panggang microwave. Tepung kacang polong asli memiliki RDS rendah yaitu sebesar 15,3% dan SDS tinggi sebesar 24,9% dan RS 59,8%. Pencernaan pati yang rendah dalam tepung kacang polong asli secara efektif dipertahankan setelah dipanggang baik dengan oven maupun dengan microwave karena hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam profil pencernaan antara tepung kacang polong asli, panggang oven, dan panggang microwave. NPS asli memiliki jumlah RDS yang tinggi sebesar 52,6%, SDS menengah dengan 30,5%, dan RS rendah dengan 16,9% dibandingkan dengan NPS asli yang memiliki 15,1% RDS, 45,5% SDS, dan 39,3% RS. Setelah pemanggangan oven, kedua pati menunjukkan penurunan 2% dalam total pati dan 1-2% penurunan kandungan amilosa. Ketika suspensi NPS direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit, 80,3% pati menjadi cepat dicerna. Namun ketika memanggang kedua pati kacang polong asli ini, profil pencernaan pati tidak menunjukkan perubahan yang drastis. Memanggang jelas merupakan metode pengolahan yang efektif untuk mempertahankan fraksi SDS dan RS dalam bahan pati asli. Pemanggangan oven tampaknya juga lebih efektif dalam mempertahankan atau meningkatkan jumlah SDS dan atau RS daripada memanggang microwave seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Meskipun demikian, memanggang dengan microwave bisa menjadi alternatif untuk memanggang oven jika waktu pemrosesan merupakan faktor penting. Hasil ini menunjukkan bahwa penghalang fisik seperti matriks dalam tepung kacang polong, terutama dinding sel kotiledon dan matriks protein terhadap enzim pencernaan berperan penting dalam mempertahankan fraksi SDS atau RS dengan pemanggangan. Berdasarkan hasil ini, enkapsulasi alginat dari pati kacang polong, baik asli, direbus, ataupun dipanggang, diadopsi untuk menciptakan penghalang fisik terhadap enzim pencernaan pati, dan manik-manik mikro atau microbits yang dihasilkan digunakan dalam pembuatan roti kacang untuk lebih meningkatkan kandungan SDS dan RS dalam roti kacang bebas gluten. Poin pembahasan yang kedua adalah peningkatan SDS atau RS dengan enkapsulasi alginat dari pati kacang polong atau microbits.
Dua ukuran mikrobits ini disiapkan masing-masing berdiameter 2 mm dan 0,5 mm untuk mikrobits yang baru saja dibuat, dan diameter 1,2 mm dan 0,3 mm yang setelah pengeringan. Hal ini menunjukkan bahwa butiran pati yang padat dikemas dalam amplop material alginat. Di bawah cahaya terpolarisasi, persilangan malta dari butiran pati tampak utuh, menunjukkan adanya struktur semikristal dalam pati panggang. Pada poin pembahasan yang kedua dibagi menjadi beberapa subpoin. Yang pertama, pengaruh enkapsulasi dan perlakuan yang berbeda dari bahan inti pada kandungan pati total dan kecernaan pati in vitro dari mikrobits. Pada tabel 2 menunjukkan kandungan pati total dan kecernaan pati in vitro dari mikrobits yang mengandung NPS asli, panggang, oven, maupun panggang microwave, bahkan rebus atau NPS asli dan panggang oven. Perbedaan kandungan pati total antara bubuk mikrobits yaitu antara 81 hingga sekitar 81 hingga 86% dan bahan inti yang sesuai adalah karena massa bahan kapsul alginat dalam sampel. Enkapsulasi alginat dari pati kacang polong secara efektif menurunkan fraksi RDS dari mikrobits ke tingkat yang jauh lebih rendah daripada bahan inti asli yang sesuai. Baik untuk NPS yang terperangkap atau NPS yang terperangkap atau encapsulated dengan RDS terendah terlihat untuk NPS mikrobits terperangkap berada pada kisaran 2,2% hingga 3,7% RDS. Bahkan untuk NPS rebus yang memiliki 80,3% RDS, untuk enkapsulasinya hanya memiliki 23,4% RDS. Sebagai hasil enkapsulasi, konten SDS dan RS sebagian besar meningkat. Dapat disimpulkan bahwa enkapsulasi adalah cara efektif yang mampu meningkatkan fraksi SDS dan RS dengan beberapa ketergantungan pada kecernaan pati asli dari bahan inti pati. Kemudian, subpembahasan yang kedua dari poin 2 adalah pengaruh bahan inti pati antara NPS dan NPS pada kecernaan pati in vitro dari mikrobits. NPS asli dan panggang oven memiliki fraksi RDS yang jauh lebih rendah daripada NPS yang sesuai. Akibatnya, mikrobits dengan NPS asli atau panggang oven yang terperangkap juga menunjukkan fraksi RDS yang jauh lebih rendah, yaitu antara 2,2 hingga 3,7% dibandingkan NPS yang sejenis antara 14,7 hingga 15,7% RDS. Hasilnya menunjukkan bahwa penghalang fisik yang berasal dari enkapsulasi merupakan faktor dominan untuk RDS rendah dan fraksi SDS dan RS yang ditingkatkan, tetapi dengan beberapa ketergantungan pada kecernaan pati dari bahan inti pati. Kesimpulan ini juga dapat ditegaskan oleh kecernaan pati in vitro dari makni-makni atau bits yang dianjurkan yang mendekati nilai bahan inti asli. Subpembahasan yang ketiga dari poin yang kedua adalah pengaruh ukuran mikrobits, di mana yang awalnya kita membuat 0,5 mm dengan 2 mm pada kecernaan pati in vitro. Nah, bits atau manik-manik ukuran yang lebih kecil ini dimasukkan ke dalam formula untuk homogenitas yang lebih baik setelah pencampuran, lebih sedikit kerusakan dari pemrosesan dan perubahan rasa di mulut yang dapat diabaikan. Nah, pada tabel 2 ini menunjukkan manik-manik mikro ukuran lebih besar hanya memiliki kandungan RDS sedikit lebih rendah daripada manik-manik ukuran lebih kecil, yang dapat dijelaskan oleh luas permukaan manik-manik besar yang lebih kecil yang kurang dapat diakses oleh enzim. Namun, ukuran manik-manik yang lebih kecil menunjukkan kinerja pembuatan roti yang jauh lebih baik, baik itu penampilan roti, volume roti, dan struktur remah, dan dampak yang tidak terdeteksi pada rasa di mulut dari roti yang dihasilkan. Sub yang keempat adalah pelepasan karbohidrat total dari mikrobits. Mikrobits kering yang mengandung NPS asli yang dienkapsulasi, direbus, atau dipanggang dalam oven, direndam secara berurutan dalam cairan lambung yang disimulasikan atau SGF, cairan usus yang disimulasikan, dan cairan kolon yang disimulasikan, masing-masing selama 4, 3, dan 3 jam. Dan mereka pelepasan karbohidrat total adalah diukur dan ditunjukkan pada gambar nomor 2 yang berada di sebelah kanan. Pelepasan karbohidrat total kurang dari 25% untuk semua sampel menunjukkan bahwa enkapsulasi secara efektif memperlambat pelepasan karbohidrat. Hasil ini mendukung kecernaan pati in vitro dan lebih lanjut menegaskan bahwa penghalang fisik merupakan faktor dominan yang mengontrol kecernaan pati dari pati yang terperangkap. Poin pembahasan yang ketiga adalah tentang pembuatan roti. Nah, di sini ada subpoin di mana yang pertama adalah performa pembuatan roti dan kualitas roti.
Performa pemanggangan yang memuaskan, tampilan roti, volume roti, tekstur remah, dan palatabilitas atau kelezatan diperoleh dari bahan kacang polong. Roti kacang polong lembab dan sedikit lembek. Roti kacang polong memiliki sifat yang lembab dan sedikit lembek saat segar, tetapi kemudian menjadi tepung setelah disimpan selama 1 hari pada suhu kemar karena cepat diretrogradasi. Namun, setelah pemanggangan, tidak ada perbedaan yang dapat dideteksi dalam taste, flavor, and mouthfeel dibandingkan dengan roti gandum kontrol. Secara khusus, roti yang terbuat dari 100% tepung kacang polong panggang memiliki kualitas yang dapat diterima dengan aroma yang enak yang berasal dari memanggang, menghasilkan roti dengan warna yang lebih terang, bentuk roti yang lebih baik, dan volume roti yang sebanding, serta struktur remah yang lebih seragam dibandingkan dengan tepung kacang 100%. Ketika 50% NPS sangrai secara bertahap digantikan oleh NPS sangrai yang sudah dienkapsulasi pada tingkat 0, 12,5, 25, hingga 37,5%, tidak ada efek negatif yang diamati pada kemampuan pembuatan roti dan kualitas roti. Nah, kualitas roti tampak lebih baik setelah memasukkan manik-manik mikro atau microbits tanpa retakan pada kerak, permukaan kerak yang halus, rasa di mulut yang kenyal dan tidak berpasir, dan juga tanpa rasa pati mentah. Nah, lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, roti yang dibuat dari pati panggang yang dienkapsulasi memiliki kadar air yang relatif lebih tinggi, sejalan dengan itu baking loss-nya juga rendah. Urutan dari volume spesifik roti dari tinggi ke rendah adalah roti yang terbuat dari 100% tepung kacang polong asli, tepung kacang polong NPS, dan tepung kacang polong NPS asli, 100% tepung kacang polong panggang, dan selanjutnya. Nah, bentuk roti yang lebih baik terlihat untuk roti yang mengandung microbits. Palatabilitas terbaik juga diperoleh dari roti yang mengandung microbits, terutama roti dengan 37,5% microbits. Microbits ini memberikan lebih banyak kekenyalan pada remah, berbeda dengan rasa di mulut yang lembek dan lebih sedikit kenyal pada roti yang terbuat dari 100% tepung kacang polong asli. Secara umum, semua roti kacang dapat diterima dalam penampilan dan kelezatan roti sebanding dengan kontrol roti putih. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang komposisi kimia. Roti kacang polong yang terbuat dari 100% tepung kacang polong asli atau panggang memiliki kandungan pati total terendah masing-masing 32,5% dan 30,1%. Namun, kandungan protein tertinggi masing-masing 19,4% dan 18%. Penggantian tepung 50% oleh NPS atau MPS mampu meningkatkan kandungan pati total menjadi sekitar 50%, yang mengencerkan kandungan protein menjadi 12%. Kandungan pati total menurun ketika pati diganti dengan mikrobit karena bahan kapsul alginat juga ada di dalam sampel roti. Perlu dicatat bahwa meskipun cangkangnya bahan mikrobit atau kalsium alginat ada di roti, kadar abu roti kacang yang sekitar 3,3 hingga 4,1% bahkan lebih rendah daripada roti yang terbuat dari 100% tepung kacang polong, yaitu sebesar 4,3%. Hasil ini dapat meredakan kekhawatiran dari konsumen mengenai penggunaan kalsium alginat dalam roti kacang polong. Kemudian adalah kecernaan pati in vitro dari roti kacang polong. Fraksi kecernaan pati in vitro roti kacang polong yang dibuat dari 100% tepung kacang polong asli atau sangrai atau panggang, roti kacang polong dari 50% tepung kacang polong asli dengan 50% NPS atau MPS asli atau sangrai, dan roti kacang polong yang dibuat dari tepung kacang polong asli, tepung kacang polong, dan mikrobit yang terperangkap pati, baik itu NPS atau MPS dengan berbagai rasio ada ditunjukkan dalam tabel 3. Roti kacang polong yang dibuat dari 100% tepung kacang polong asli memiliki kecernaan pati yang jauh lebih rendah daripada roti gandum kontrol yang dapat dikaitkan dengan kecernaan pati kacang polong yang rendah dan sejumlah besar bahan lainnya. Di antara roti kacang polong yang terbuat dari 100% tepung kacang polong asli atau sangrai atau yang mengandung 50% tepung kacang polong asli, baik NPS atau MPS, tidak banyak perbedaan yang signifikan. Terlihat pada fraksi nutrisi patinya, baik itu RDS, SDS, maupun RS-nya. Hasil ini tidak terduga dan menunjukkan bahwa meskipun pemanggangan tepung kacang polong asli secara efektif mampu mempertahankan fraksi SDS dan RS, porsi SDS dan RS tersebut tidak dapat mempertahankan kondisi pemanggangan yang parah, di mana
Pada pemanggangan ini menggunakan suhu 163 derajat Celcius dan tingkat hidrasi yang tinggi dalam proses pembuatan roti. Penelitian lebih lanjut akan menerapkan tepung atau pati kacang panggang ke dalam proses pembuatan kue untuk menyelidiki apakah memanggang akan meningkatkan fraksi SDS atau RS dalam makanan dengan sistem air terbatas seperti kue. Kemudian lanjutannya tepung kacang polong menerapkan hasilnya mikrobit sehingga pembuatan roti kacang polong sebagian besar meningkatkan SDS dan RS fraksi dalam roti kacang polong. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, peningkatan jumlah manik-manik mikro dalam resep roti kacang dengan mengganti NPS panggang dengan NPS yang dienkapsulasi pada berbagai rasio menghasilkan penurunan linear pada berbagai level pada SDS dan peningkatan linear pada fraksi SDS dan RS, sedangkan kualitas makan roti kacang tidak terganggu menurut palatabilitas. Dibandingkan dengan roti tanpa mikrobit yang memasukkan 37,5% mikrobit NPS yang terperangkap atau encapsulated menurunkan konten RDS dari 83,5% menjadi 57,7%, sementara RS meningkat dari 8,1% menjadi 25%, dan SDS juga meningkat. Selain penghalang fisik yang disediakan oleh enkapsulasi alginat yang sebagian besar menurunkan kecernaan pati dan roti yang dihasilkan, bahan inti manik-manik mikro kembali ditemukan menjadi faktor dominan lain yang mampu mempengaruhi profil pencernaan pati in vitro dari roti yang diperoleh. NPS memiliki kecernaan pati yang jelas lebih rendah daripada NPS baik yang asli atau yang dipanggang dalam oven. Akibatnya, MPS yang dienkapsulasi, baik itu asli atau panggang atau sangrai, juga memiliki daya cerna pati yang jauh lebih rendah, di mana RDS ini berada kurang dari 3,7%. Tanpa enkapsulasi, roti yang dibuat dari tepung kacang polong dan MPS dengan perbandingan 50/50, baik itu asli atau panggang, menunjukkan sedikit perbedaan dalam kecernaan pati dibandingkan dengan NPS yang sejenis. Namun ketika mengganti NPS dengan MPS panggang untuk menyiapkan mikrobit dan menerapkannya dalam pembuatan roti pada tingkat 37,5%, RDS jauh lebih rendah dari roti yang dihasilkan. Ketika MPS asli dienkapsulasi dan diterapkan pada pembuatan roti dengan tingkat 37,5%, profil kecernaan pati yang sangat rendah dari roti diperoleh, tetapi dengan mengorbankan palatabilitas roti. Meskipun demikian, dengan rentang SDS dan RS yang luas dalam roti kacang polong yang dikembangkan dalam penelitian ini, dimungkinkan untuk menyesuaikan jumlah RDS, SDS, dan RS yang bervariasi dengan mengubah rasio tepung kacang polong pati dan butiran mikro atau mikrobit, dan juga dengan bahan inti yang berbeda atau dengan perawatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kalori untuk individu. Nah, akhirnya nih kita sampai di topik yang keempat adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, formulasi berbasis adonan dan prosedur pemrosesan digunakan untuk menghasilkan roti bebas gluten menggunakan tepung kacang polong, tepung panggang, dan mikrobit yang terperangkap pati. Roti kacang memiliki penampilan roti yang sebanding, baik warna, bentuk, dan volume, struktur dan tekstur remah, dan palatabilitas untuk kontrol roti putih berbasis gandum, tetapi dengan konten SDS dan RS yang ditingkatkan. Tepung atau pati kacang panggang memiliki profil kecernaan pati in vitro yang rendah, mirip dengan yang sejenis. Namun ketika diterapkan dalam pembuatan roti, fraksi SDS dan RS dalam tepung yang dipanggang masih menjadi cepat dicerna seperti aslinya setelah dipanggang. Enkapsulasi alginat pati kacang polong secara efektif mampu menurunkan kecernaan pati dengan ketergantungan pada kecernaan pati asli dari bahan inti pati. Kemudian, pelepasan lambat total karbohidrat dari mikrobit menggunakan simulasi cairan lambung, usus, dan kolon. Tepung kacang polong yang dikombinasikan dengan tepung kacang polong panggang yang dienkapsulasi menghasilkan roti kacang polong yang berkualitas baik, dan fraksi SDS dan RS dari roti yang diperoleh mampu meningkat dengan meningkatnya rasio pati yang dienkapsulasi. Dengan menggabungkan 37,5% MPS panggang yang dienkapsulasi dalam roti kacang, meningkatkan sebagian besar fraksi SDS dan RS, yaitu sebesar 45,9% RDS, 23,9% SDS, dan 30,2% RS, dibandingkan dengan kontrol roti gandum, di mana memiliki nilai RDS sebanyak 97,3%, 0,2% SDS, dan 2,5% RS. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan presentasi ini.
Baik, terima kasih kepada teman-teman reviewer yang sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman reviewer. Nah, pada fase kedua ini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya yang sudah dikirimkan beberapa waktu lalu. Oke, memasuki pertanyaan yang pertama adalah pada enkapsulasi alginat, mengapa pengeringan dilakukan secara freeze drying atau bisakah dengan metode pengeringan lain? Nah, enkapsulasi dengan menggunakan alginat ini merupakan salah satu teknik untuk melindungi sel dengan cara penambahan bahan enkapsulan berupa alginat yang mampu melindungi komponen aktif pada sel melalui pembentukan kapsul atau matriks. Dalam penelitian ini, enkapsulasi alginat dari pati kacang polong, baik yang asli, rebus, maupun yang panggang, digunakan untuk menjadi penghalang fisik terhadap enzim pencernaan pati dan mikrobits yang dihasilkan kemudian digunakan dalam pembuatan roti kacang polong untuk meningkatkan kadar SDS dan RS dalam roti kacang bebas gluten. Secara umum, proses enkapsulasi ini dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu freeze drying dan spray drying. Untuk freeze drying ini, prosesnya menggunakan suhu rendah. Hal ini untuk lebih menjaga viabilitas sel pada pati kacang polong sehingga tidak rusak ketika akan dilakukan pengujian. Sedangkan untuk metode spray drying ini menggunakan suhu yang tinggi sehingga dapat menyebabkan viabilitas selnya ini dapat menurun. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan, menggunakan metode enkapsulasi alginat ini melibatkan suhu rendah atau suhu ruang, murah, tidak toksik, dan mudah dilakukan. Sehingga metode freeze drying inilah yang paling cocok untuk dilakukan dalam penelitian ini. Baik, untuk jawaban pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 akan dijadikan satu karena kedua pertanyaan ini hampir mirip. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan mengapa pada agassiz pivlor dan NPS yang di oven roasted lebih efektif meningkatkan kadar SDS dan RS daripada yang di microwave roasted. Apa yang mempengaruhi perbedaan dari oven roasted dan microwave roasted? Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, mengapa pemanggangan dengan oven lebih efektif dalam mempertahankan atau meningkatkan jumlah SDS atau RS dibandingkan pemanggangan menggunakan microwave? Baik, berdasarkan penelitian ini, metode pemanggangan ini merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan SDS dan RS. Hal ini karena untuk tepung atau pati panggang yang siap makan memiliki rasa aromatik yang baik dan dapat langsung digunakan atau diaplikasikan dalam formula makanan yang hendak dimasak untuk memperkaya SDS dan RS. Pada penelitian ini, untuk metode oven digunakan isotherm forced air oven model 750 seperti pada gambar sebelah kiri, dan untuk microwave ini digunakan microwave Panasonic seperti gambar pada sebelah kanan. Nah, berdasarkan fungsi dan tujuan oven dan microwave, oven ini bertujuan untuk memanggang atau lebih ke pembakaran, sedangkan microwave ini sebenarnya lebih ke pemanasan. Untuk dilihat dari cara kerjanya antara oven dan microwave, oven menggunakan sumber energi listrik atau gas di mana elemen pemanasnya dapat mengubah sumber energi tersebut menjadi panas yang akan disebar merata pada ruang oven. Sedangkan microwave menggunakan gelombang mikroelektromagnetik yang terserap pada bahan. Molekul air akan terus bergerak, saling bertumbuh, dan akan menghasilkan panas. Apabila dilihat dari waktunya, oven ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meratakan panas, karena panas ini tidak langsung ditembakkan pada bahan makanan langsung. Selanjutnya, pemanggangan oven dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan aroma pemanggangan yang khas dan juga memberikan flavor seperti flavor tidak adanya rasa tepung. Pemanggangan oven dilakukan pada suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit. Sedangkan pada pemanggangan microwave ini untuk menghasilkan pemanggangan yang sama atau sebagai pembanding dengan metode oven, namun dengan cara yang berbeda di mana dilakukan 3 kali pemanggangan dan masing-masing pemanggangan ini dilakukan selama 2 menit, sehingga total waktu dalam pemanggangan microwave adalah 6 menit. Dari sumber lain, pemanggangan ini mampu meningkatkan kadar RS. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kadar RS pada adonan roti paling rendah dan setelah dipanggang kadar paling tinggi terjadi pada bagian dalam roti dibandingkan pada kulit roti. Nah, faktor utama yang mempengaruhi kadar RS pada metode siklus pemanasan dan pendinginan antara lain yaitu suhu pemanasan itu.
Kemudian berdasarkan pustaka atau penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa proses pemanggangan yang optimal untuk mendapatkan kadar RS yang paling tinggi yaitu dengan menggunakan suhu rendah dan waktu proses yang lebih lama. Dengan demikian, dalam penelitian ini pemanggangan oven lebih efektif daripada pemanggangan microwave karena apabila kita lihat dari waktu pemanggangannya juga lebih banyak, lebih lama pemanggangan oven yaitu selama 30 menit. Sedangkan untuk pemanggangan microwave ini hanya 6 menit. Namun untuk perbandingan suhu sendiri belum dapat diketahui karena pada penelitian ini hanya diketahui suhu pada oven yaitu 160 derajat Celcius. Sedangkan untuk microwave tidak diketahui. Selain itu, pemanggangan oven ini juga lebih efektif karena pemanasannya lebih merata daripada menggunakan microwave. Namun juga tidak menutup kemungkinan metode pemanggangan microwave dapat dijadikan alternatif apabila waktu menjadi faktor penting. Memasuki pertanyaan yang keempat, yaitu perubahan apa yang terjadi pada profil SDS dan RS pada pemanggangan roti dengan suhu lebih dari 163 derajat Celcius. Nah, apabila dilakukan pemanggangan dengan suhu lebih dari 163 derajat Celcius ini diperkirakan kadar SDS dan RS akan mengalami perubahan bahkan dapat mengalami kerusakan. Ditambah lagi apabila kita lihat dari rotinya sendiri, untuk tekstur roti akan menjadi lebih keras dan warnanya juga akan berubah menjadi lebih gelap dan aromanya juga berubah seperti bau kosong atau smoky. Untuk RS sendiri merupakan pati yang sulit dicerna. Kemudian untuk SDS merupakan pati yang dapat dicerna namun dengan kecepatan lambat. Semakin tinggi suhu pemanasan, maka semakin besar pula penurunan daya cernanya. Daya cerna pati ini berkorelasi negatif dengan kandungan amilosa dan kadar pati resisten. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pati resisten efektif dalam menurunkan kadar gula darah pada rata-rata orang yang sudah mengonsumsi tepung dan juga dapat meningkatkan berat badan mereka. Namun, meskipun memiliki manfaat yang baik, apabila tidak sesuai dengan kebutuhan kandungan SDS dan RS dalam tubuh, maka dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada fase kedua ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.